untuk menyerap aspirasi publik, kita juga membuka kesempatan kepada netizen ya, mau tanya atau mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo. Dalam waktu 5 jam sudah lebih dari 800 pertanyaan dan komen yang masuk. Nanti kita akan coba tanyakan pada Presiden Prabowo Subianto. Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Silaturahmi kebangsaan, Pak. Apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan Pak Prabowo Subianto? Saat ini saya sudah berada di Hambalang. Kita akan diberi kesempatan untuk diskusi dengan Presiden. Katanya Presiden akan menanggapi berbagai isu yang sedang hangat dan juga menjadi kontroversi saat ini. Nah, ini nanti lokasi wawancaranya di sini. Ini perpustakaan di Hambalang yang baru. Dan kemarin untuk menyerap aspirasi publik, kita juga membuka kesempatan kepada netizen ya di berbagai sosmednya Liputan SCTV dan SCTV, mau tanya atau mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo. Dan terima kasih banyak, dalam waktu 5 jam sudah lebih dari 800 pertanyaan dan komen yang masuk. Nanti kita akan coba tanyakan pada Presiden Prabowo Subianto. Ini kesempatan pertama ya yang diberikan kepada ada 7 jurnalis untuk bersama-sama mewawancarai Presiden. Nah, ini apa ada kaitannya dengan pernyataan Presiden tempo hari untuk memperbaiki komunikasi atau dalam rangka apa nih? Konsep baru ini sebenarnya konsep yang lahir dari idenya Pak Presiden sendiri gitu. Beliau sampaikan udah banyak permintaan wawancara dari beberapa media, kemudian kita kurang lebih 150 hari pemerintahan sudah banyak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Dan mungkin perlu juga Presiden menyampaikan apa yang sudah beliau lakukan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan menjawab dari pertanyaan dari para jurnalis gitu loh. Nah, Pak Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan diskusinya. Dan karena antusias ini ingin kami share kepada publik. Kemarin kami sengaja membuka kesempatan Pak kepada publik melalui akun sosial media kami. Mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo Subianto. Dan yang terbanyak berisi kegeraman masyarakat pada koruptor. Ini mengingatkan saya pada janji kampanye Bapak untuk akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Dan baru-baru ini Bapak juga bertekad lagi, saya nggak tahu ini metafor atau beneran, akan menempatkan para koruptor ini di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Meskipun ada pandangan juga Pak bahwa sanksi kurungan ini tidak akan bikin jera koruptor kalau tidak dimiskinkan. Jadi kalau aset-asetnya tidak dirampas. Ini kaitannya dengan RUU perampasan aset. Bahkan sebagai efek jera Pak, netizen ini juga ada yang mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya. Saya juga geram masalah korupsi ini karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources kita sangat besar, dan terjadi kasarnya adalah perampokan lah. Saya bisa harus dikatakan apa nih, perampokan kan. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal, iya kan? Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran, iya kan? Tender sudah diatur. Siapapun pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan. Atau diumumkan hari Selasa jam 10, tak tutup, udah jam 2 udah tutup. Ya kan? Yang masuk 3 penawaran semua related. Orang yang sama. Udahlah. Seperti akal-akalan. Benar kan? Ini praktek sudah terjadi. Ya ini kan dari segi hukum tidak salah. Satu, geram. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak. Kita sudah tangkap
kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Dan Mahkamah Agung PK kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji. Dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya. Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk, hakim harus punya rumah dinas yang layak. Ya maksud saya ya, kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang, dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Meskipun ada di pulau terpencil, kalau ada uang bisa disuap, Pak. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Ini sedang kita cari gitu loh, tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat. Ya kan? Nah masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini, kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera, karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ya. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa sogok pejabat ini, pejabat itu, sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Saya memang mengatakan ke aparat hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Benar nggak? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? Ya. Harvey Muiz, Pak. Iya. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius, ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9%
dia bersalah, mungkin ada satu 0,1. masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Ya. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Ya. Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum, ya kan. Bung Karno tidak melaksanakan, berapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, berapa orang dan seterusnya. Dan saya pada prinsipnya juga kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum. Kalau tadi korupsi ini menjadi concern yang utama, concern yang kedua dari yang masuk yang kami tampung itu adalah mengenai lapangan pekerjaan, Pak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin dalam waktu dekat apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan mungkin di sektor apa, Pak Prabowo Subianto? Lapangan kerja saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta. Tapi belasan juta petani hasil penerimaan dia, ya, penghasilan dia akan naik. Kita yakini akan naik. Nah, masalahnya kalau mau kerja di kota besar ruangan AC terbatas. mungkin. Sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok. Iya kan? You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu Anda jadi penggerak, Anda guru, Anda motivator, Anda pembina koperasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat. Actually this is the whole rencana kita. Jadi lapangan kerja saya optimis, tapi tentunya harus ada keberpihakan. Dalam arti, contoh ya, ini terjadi sekarang, yang harus kita siap mental. Makanya iptek harus kita kuasai. Kenapa? Sekarang terjadi robotics. Ya, AI, Pak. AI robotics, pabrik yang tadinya 5.000 orang dijalankan oleh 15 orang. Mercedes-Benz itu sekarang dia bisa jalankan pabrik mobil dengan 20 orang yang tadinya 3.000 orang. Nah, bagaimana kita? Ini keputusan politik, tapi kita harus keberpihakan. Sekarang saya dengar ya di Emirates Arab, kementerian-kementerian itu banyak yang paperless. Ya. Jadi dia berani, dia mungkin satu kementerian tuh mungkin hanya 300 orang. Kita mungkin 3.000 orang. Kementerian Pertahanan yang saya pimpin 5.000 orang. Tapi waktu COVID yang masuk hanya 1.000 orang. Jadi berarti 1.000 orang cukup. iya kan? 1.000 orang cukup. 1.000 orang cukup. Iya kan? Tapi jumlah penduduk kita besar. Jadi gini, antara efisiensi, teknologi, keberpihakan. Tapi ya sudah, contoh kita masih bisa kembangkan industri perikanan.
Aqua Farm. Aqua farming. Rencana kita segera kita mulai tahun ini 20.000 hektar di pantai utara. Itu nanti minimal menimbulkan direct employment minimal 40.000 orang. 2 per hektar. Mungkin bisa lebih. Kemudian, tapi off-nya, jadi itu on the project, tapi kan ada distribusi, ada marketing, dan sebagainya. Itu nanti ada multiplier effect. Juga kapal tangkap ikan. Rencana saya dalam 3 tahun kita minimal, rencana kita mau bangun 1.000 kapal ikan. Tonasenya kurang lebih 300 gross ton, 300 GT. Satu kapal mungkin awak kapalnya 20, berarti 20.000 orang kerja. Nah kapal itu kan harus ada shift. Dia 1 bulan di laut, mungkin dia harus diganti krunya. Jadi itu bisa 40.000 orang dari situ. Belum dermaga, belum cold storage, belum processing, belum pengalengan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini lapangan kerja lagi, devisa lagi, protein untuk anak-anak kita. Jadi lot has to be done, tapi memang kita harus waspadai disruption teknologi. Oke. Bapak Presiden, satu lagi. Ada hal yang masih yang juga menjadi perhatian netizen. Ini soal silaturahmi, Pak. Mungkin karena situasinya masih situasi lebaran ya. Khususnya situasi silaturahmi kebangsaan, Pak. Yang dilakukan oleh Mas Didit, putra Bapak. Kemarin kepada sejumlah presiden, Bu Mega, ke Pak SBY dan juga Pak Jokowi selama Idul Fitri kemarin. Dan beberapa waktu sebelumnya beredar juga foto-foto di ulang tahun Mas Didit itu berkumpul putra-putri Presiden RI yang sebelumnya. Dan karena itu Mas Didit disebut-sebut sebagai duta sila ketiga Pak Persatuan Indonesia. Nah, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana Pak? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh. Cari kawan, siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan, dia baik semua. Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega, bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, gitu. Putrinya Mbak Puan, monggo silakan. Mas Didit cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu, dan sama Mas AHY dia baik, sama semua. Saya heran juga, jadi oke, dia bisa kumpulin. Yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Dan dia ada nakalnya. Kadang-kadang dia kumpulin, dia nggak kasih tahu saya, dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang, surprise untuk Bapak ya? Surprise. Jadi saya kira itu bagus. Saya mengatakan, ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masalah kamu. Kamu harus baik sama semua orang. Tapi saya senang dia nangkep itu. Oh, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak suka kalau kamu bersahabat sama siapapun. Dia begitu. Jadi jangan salah. Jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya, kita objektif. Rakyat itu masih percaya sama TNI. RUU TNI dipercepat karena kita
mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Oke. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan, Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Pada saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Iya, baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini? Ada kekurangan, ada unsur-unsur yang, ya semua lembaga kita Iya. ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama, mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri, beresin, bersihkan diri kalian. Baik. Sebelum nanti saya ambil tindakan. Sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang aja saya udah dibilang koboi kok. Iya kan? Sekarang saya dibilang politik komando. Komando, iya kan? Ini Menteri Pertanian nggak tahu ada berapa belas pejabat dia sudah pecat. Iya kan? Dari lingkungan dia sendiri. Ada yang ketahuan terima sogokan, ada yang begini, ada yang begitu. Suatu saat direksi Bulog diganti semua. RUPS-nya hari Sabtu. Kenapa? Karena kurang cepat, ya kan? Ini kan panen nggak bisa nunggu. Hah? Petani sudah panen. Ini gabahnya, tapi si Bulog nunggu di gudang. Iya, petani harus ke kabupaten, bagaimana? Si pejabat kamu harus ke ujung sawah. Kamu digaji untuk melayani. Hal seperti itu, dia copot. Dengan 3, 4 kali, 5 kali kasus contoh, akhirnya birokrasi tahu. Adanya birokrasi, eksekusi untuk mencapai hal-hal yang berguna, bermanfaat segera untuk rakyat. Are you with me or not with me? Kalau enggak ya sudah, kau pinggir.
Dan kita juga harus kesatria. Saya udah kasih tahu. Saya kalau dalam tahun ke-4, ke-5 saya menilai saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, ya saya akan berhenti dari politik. Iya kan? Saya hanya mengabdi untuk rakyat, nggak ada apa-apa lagi. Iya kan? Saya kira saya berhak untuk istirahat, ya kan sebetulnya. Tapi kalau saya masih dipercaya dan saya punya tim yang bagus, why not?